semua, Barang Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian sepaling gercep yang baik hati tapi hobi lihat adegan orang ninggoy. Kembali Clipper hadir untuk terus berusaha menyajikan review film ternyaman untuk kalian simak. Spesial untuk kali ini Clipper akan mengabulkan requestan seorang subbreaker yang katanya ingin membahas sebuah film yang berjudul Desierto. Dan setelah kami cek, film ini sangat menegangkan, di mana ketika sekelompok imigran gelap menjadi sasaran kebrutalan seorang psikopat penghuni gurun. By the way, buat kalian yang punya rekomendasi film atau requestan seperti ini, jangan ragu. Asal genrenya masuk dan sesuai kesukaan kita pasti langsung digas. Cerita berawal dari perjalanan sekelompok imigran gelap asal Meksiko yang sedang menuju negara Amerika menggunakan travel dengan standar kerehore, di mana hampir kesemua orang-orang ini berniat untuk mengadu nasib demi mencari penghidupan yang layak di negeri orang. Dan inilah Moises, satu-satunya orang yang akan menemui anaknya di negara Amerika setelah perceraian membagongkan yang ia alami 2 tahun lalu. Terlihat ia pun kesulitan matiin suara dari boneka yang merupakan mainan kesayangan anaknya. Tak disangka mobil peternakan yang disulap menjadi mobil travel ini malah mogok di kawasan yang jauh dari peradaban. Terlihat para kang travel pun kebingungan karena satu pun dari mereka tidak ada yang tahu soal permesinan. ¿Usted sabe mecánica? Moises yang merupakan montir jaya abadi motor mencoba untuk memperbaiki mobil. Tapi setelah dicek, ia merasa konyol karena mobil butut ini menggunakan part bit karbu di bagian mesinnya. Pantas saja gak bisa tahan lama dan menurutnya gak mungkin bisa diperbaiki. Keadaan ini membuat si ketua armada travel bingung apalagi lokasi perbatasan yang masih jauh. Pokoknya antar mereka apapun resikonya. Perintah dari bos besar membuat si ketua menyuruh para anak buahnya untuk tetap mengantarkan para imigran ke suatu tempat di negara Amerika dengan melewati perbatasan. Ia pun menyuruh mereka menggunakan jalur alternatif agar bisa sampai ke lokasi tujuan sebelum maghrib. Mendengar perintah tersebut, pria bernama Lobo sempat menolak. Karena selain banyak ular derih, di jalur tersebut katanya ada sosok pemburu yang berjiwa psikopat. Namun ketika bayaran besar yang berbicara, Lobo nekat berangkat dan menyuruh temannya untuk segera bersiap. Miren, pues arre, caminándole. Pasa la mochila por ahí porque le ganas. Kemudian kita beralih kepada seorang pemburu bernama Sam, si pemburu asal Amerika yang banyak menghabiskan waktu di kawasan gurun bersama dogi kesayangannya. Dan seperti biasa, kedatangannya ke daerah perbatasan ini pun tak lain adalah untuk berburu. Tapi berburu apa kita mah jelas belum tahu. Sampailah Lobo di lokasi perbatasan yang sebenarnya jarang dilewati para imigran. Lalu ia mengingatkan para imigran ini untuk menyiapkan mental dan selalu berhati-hati karena perjalanan mereka masih perlu 1,5 hari lagi untuk sampai ke lokasi penampungan. Dirasa mendengar suara tembakan, Lobo menyuruh para imigran untuk berlari sekencang-kencangnya. Singkat cerita, para imigran beristirahat setelah berlari menembus semak-semak. Mereka pun menikmati kesegaran air dari kompan portable sembari ngomongin hal-hal keren di Amerika nanti. Lalu ketika Moises sedang orongoh mikirin anaknya, ia melihat seorang ciwi yang sedang digoda imigran gabut. Por eso no te hace mi marido. Oye, vato. ¿Qué? ¿No tienes un cigarrito? Pria ini meminta Moises untuk jangan ikut campur akan keseruan biologisnya. Karena orang tua si ciwi bernama Adela ini sudah mempercayakan anak gadisnya kepada dirinya. Time to go to America. Up, up.
Si Kang Travel bernama Mechas kesal melihat Adela yang begitu lambat mengikuti rombongan. Karena selain pertama kalinya ke jalur ini, ia takut jika sosok pemburu psikopat itu benar-benar ada. Sam tidak mengerti kenapa polisi perbatasan memberhentikannya, seolah ia adalah imigran gelap yang menurutnya perlu diberantas. Dan ternyata, Pak Polisi cuma mengingatkan Sam untuk tetap di tanah negara mereka dan jangan kelayaban ke Meksiko jika cuma untuk berburu kelinci. Kemudian Sam protes kenapa laporannya tidak direspon oleh para polisi, karena tadi pagi ia melihat banyak jejak kaki yang sepertinya jejak para imigran gelap. No, I ain't heard nothing about it, sir. Wasting my time. Asshole. Saat menjadi rombongan paling bontot, Moises membantu si beban yang sudah terlihat kecapean. Ia pun terus menyemangatinya sebelum keberadaan mereka menjadi incaran para penjahat di daerah ini. Seorang imigran meminta Lobo untuk jangan terlalu nyepit, khawatir Moises dan yang lain semakin jauh ketinggalan. Tapi boro-boro peduli, Lobo yang takut berlama-lama di sini sudah masa bodoh bahkan terhadap temannya sendiri. Mechas tidak habis pikir akan kelakuan temannya yang sudah dengan tega meninggalkannya. Lalu tiba-tiba, ia langsung panik saat melihat sebuah mobil di lembah yang akan ia lalui, di mana orang tersebut tak lain adalah Sam bersama dogi najisnya. Ketika Sam menemukan jejak rombongan Lobo, ia memerintahkan si Dogi untuk mencari para imigran yang selama ini ia benci. Sementara Moises dan yang lain masih antang streaming dari bukit untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Sam. Apakah akan berburu kelinci? Jelas bukan, karena pria burik ini adalah sosok psikopat yang selalu memburu para imigran gelap. Alright, pal. Kurang dari 2 menit 11 nyawa melayang begitu saja. Si Mechas pun auto kabur setelah mengetahui psikopat Sam yang selama ini ia dengar dari teman-temannya. Karena keadaan ini Moises dan yang lain tidak punya pilihan selain kabur mengikuti Mechas. Tapi tak lama kemudian pelarian mereka bisa dengan mudah diketahui si Dogi kesayangan Sam. Bukannya merasa bersalah, Sam malah terlihat puas setelah membunuh segambreng imigran gelap. Ia pun berjanji akan terus menjaga tanah airnya dari orang-orang yang ia anggap cuma jadi sampah di negaranya. Shut up, Tracker! What? Kali ini Sam kesulitan untuk menembak para imigran yang ternyata belum habis. Lalu ia mencari spot lain agar bisa dengan mudah menghabisi mereka. Moises kesal kepada Mechas yang juga sudah tidak peduli lagi kepada para imigran. Di saat itu pula, Sam yang sudah berada dekat dengan mereka memerintahkan si Dogi untuk melakukan pencarian. Find him. Moises melarang Adela yang ingin menyelamatkan temannya yang sudah tak mungkin bisa diselamatkan. Terlihat Sam pun merasa bangga karena satwa najis kesayangannya bisa diandalkan.
Meskipun Moises sudah berada di atas tebing, Nidoggi masih saja mengejar mereka. Binatang ini pun seolah gak kehabisan akal menjadi sosok pemburu seperti majikannya. Pelarian Mechas membawa para imigran ke lokasi berbahaya yang mengharuskan mereka lompat agar bisa terus kabur. Selama itu pun Sam terus memantau pergerakan Shidoggi yang mencari buruannya. Si beban yang ingin jadi seorang model di Amerika begitu ketakutan untuk melakukan lompatan yang menantang maut. Terlihat Moises pun terus menyemangatinya, takut Shidoggi keburu menemukan mereka. Satu persatu para imigran tewas oleh kelakuan brutal psikopat Sam. Namun setelah gagal menjedor Moises, Sam pun mencari kesempatan lain untuk menghabisi buruannya. Moises meminta Mechas untuk jangan terlalu gegeberan mengingat mereka kini tinggal bertiga. Jadi ia harap mereka tetap bersama di daerah yang jarang terjamah oleh manusia ini. Selang beberapa saat, Sam yang menggunakan peta memprediksi jalur pelarian para imigran. Ia dan Shidoggi pun memilih berpencar untuk memperbesar peluang menemukan buruan mereka. Setelah cukup jauh berjalan, mereka dihadapkan gawir yang dalam yang mau gak mau harus mereka lalui. Dan dari saat inilah, si rambut jembit Mechas mulai peduli terhadap para imigran yang sudah bayar mahal ke travel bosnya. Tanpa ada yang sadar keberadaan mereka sebenarnya sudah terkepung. Lalu ketika melihat mobil psikopat Sam, Moises mengajak yang lain mundur ke jalur yang sebenarnya sedang dilalui oleh Shidoggi. Saat Mechas jatuh dan membuatnya tak berdaya, Shidoggi bisa dengan leluasa menyerang pria ini. Segitu bencinya Sam kepada para imigran, ia sudah tidak peduli lagi ketika Mechas memohon untuk dibiarkan hidup. Meskipun Sam mengetahui keberadaan para imigran, ia mengajak Shidoggi untuk beristirahat dulu. Terlebih ia merasa yakin Moises dan Adela gak akan bisa pergi jauh dari pengejarannya. Di malam harinya, Moises dan Adela beristirahat di tengah rasa khawatir akan kemunculan psikopat Sam yang bisa datang kapan saja. Selama itu pun mereka saling curhat akan niatan mereka yang akan pergi ke Amerika. Tapi berbeda dengan Moises yang ingin tinggal di Amerika, Adela menceritakan bahwa sebenarnya ia dipaksa merantau oleh orang tuanya. Di mana semua ini karena di daerahnya sudah banyak geng motor piksen jamet dan mafia narkoboy yang juga suka memperjualbelikan kewes muda seperti dirinya. Mi esposa me dijo que yo no quiero desaparecer. Tak jauh dari lokasi mereka, Sam yang gak mau kalah sedang curhat-curhatan juga dengan Shidoggi. Lalu sebagai orang asli daerah perbatasan, ia meluapkan keluh kesahnya akan rasa sepi dan hawa panas di daerah ini. Ia pun berharap suatu saat bisa hidup di daerah tropis dan menjadi petani yang biasa ngurus sawah bila perlu. Di keesokan paginya, Moises bingung harus pergi ke arah mana dan bisa lolos dari psikopat Sam yang tanpa ia sadar masih berada di bawah bukit. Di saat itu pula, Adela yang baru saja nyetandar dua melihat keberadaan Sam. Cuma yang ia tidak sadar, lokasi tempatnya ngompol ini adalah tongkrongan spesies ular deri.
Setelah lolos dari sarang ular, Adela memberitahukan keberadaan mobil Sam yang bisa mereka curi untuk kabur dari daerah ini. Sebagai orang yang tahu dunia permobilan, Moises pun setuju akan rencana Adela. Tapi sebelum itu, mereka akan mengalihkan perhatian si Logi menggunakan boneka Moises. Mendengar suara boneka dari kejauhan, si Logi gercep mengecek sumber suara yang berasal dari sarang ular. Saat si Logi dan Sam menuju sarang ular, ini adalah waktunya bagi mereka untuk mencuri mobil sang psikopat. Tapi tiba-tiba, Sam yang telah diprank melihat pelarian Moises dan Adela. Enemy. Mereka begitu girang saat berhasil mencuri mobil. Namun mereka lupa senjata yang selalu ditenteng Sam adalah baril sniper berstandar militer Somalia Wetan. ¡No te dije! Baru juga selebrasi dikit, pelarian mereka terhenti oleh tembakan yang mengenai Adela. Lalu ketika Sam meluncur mendekati mobil yang sudah rusak, Moises mengajak Adela untuk melanjutkan pelarian. Tak lupa juga mereka akan mencuri barang-barang milik Sam sebagai bekal pelarian mereka di kawasan gurun. Untuk kedua kalinya, Moises dan Adela berhasil ngeprank si pemburu edan hingga mereka pun bisa kabur meski tak tahu harus ke arah mana. Sementara nasib apes dialami oleh Sam karena ia sudah tidak punya kendaraan, terutama bekal untuk bertahan hidup di daerah yang jauh dari pemukiman ini. Setelah cukup jauh berjalan, Adela katanya sudah gak kuat untuk melanjutkan pelarian. Hingga mereka pun beristirahat di bawah tanaman kaktus yang segede gaban. Lalu ketika akan menghentikan pendarahan di tangan Adela, Moises menemukan pistol suar yang tentunya sangat berguna bagi mereka. Setelah mengobati Adela, Moises meminta maaf karena ia harus melanjutkan perjalanannya. Karena bagaimanapun juga ia harus menemui anaknya yang sudah pasti sedang menunggunya. Terlihat Adela pun panik takut psikopat Sam datang dan menjedornya. Tapi ya mau gimana lagi, Adela yang sudah tidak berdaya memaksa Moises untuk mengambil keputusan yang sebenarnya berat ia lakukan. Ketika Sam mengikuti jejak darah Adela, Moises sudah bisa menebak bahwa teman dadakannya itu pasti bisa dengan mudah ketahuan. Hingga ia pun akan mengalihkan perhatian Sam menggunakan suar karena gak tega juga meninggalkan Adela sendirian. Took my flare gun. Rencana Moises akhirnya berhasil mengalihkan perhatian psikopat Sam, hingga ia pun bisa melanjutkan pelariannya sekaligus menjauhkan Adela dari psikopat Sam. Moises yakin cepat atau lambat ia pasti akan tertangkap oleh si Logi. Lalu Moises akan membawa si Logi ke lokasi kebun kaktus agar ia bisa dengan mudah menyerangnya menggunakan pistol suar. Si Logi auto kesakitan saat kumur-kumur peluru suar disertai cengkraman tanaman kaktus yang penuh duri. Keadaan si Logi yang sedang sekarat akhirnya dijadikan kesempatan oleh Moises untuk melanjutkan pelariannya. Langit seolah runtuh, planet-planet bagai murudul berjatuhan ketika saya melihat teman baiknya sekarat di kebun kaktus. Hingga ia pun terpaksa menghentikan penderitaan si Logi yang tak mungkin bisa diselamatkan lagi. Sorry. You're fucking dead! Setelah keluar dari kebun kaktus, Moises melihat polisi perbatasan yang sedang patroli. Tapi sayang, keberadaannya tidak diketahui oleh polisi yang tadi sempat bertemu dengan Sam.
Moises kini benar-benar sudah muak akan kelakuan si tua bangka yang hobi ngebantai orang. Lalu ia mencari lokasi yang tinggi agar bisa melakukan perlawanan menggunakan tangan kosong. Setibanya di ujung tebing, Moises menggunakan teknik baygon yang bisa membuat Sam semakin kelelahan dan tambah puyeng. Kondisi lahir batin Sam pun kian melemah setelah kehilangan perbekalan, terutama kematian si Logi yang benar-benar membuatnya kena mentol. Dengan satu kali gerakan saja, Moises berhasil membuat Sam terjatuh, hingga tulang ceker pemburu ini pun nolol menembus celananya. Sementara Sam yang cuma puyeng doang berusaha mengambil senjata milik Sam. Saat sudah berhadapan dengan moncong bedil, kini giliran Sam yang memohon agar ia dibiarkan hidup. Ia pun meminta seteguk air dari perbekalannya yang sudah dicuri oleh Moises. Melihat Sam yang sudah menderita, Moises sengaja meninggalkannya biar alam saja yang menghukum pria psikopat ini. Karena selain tidak adanya perbekalan, Sam tidak akan mampu bertahan oleh suhu panas di daerah ini yang mencapai 49 derajat. Matan nggak tuh? Ketika Sam sekarat dan tinggal menunggu ajal, Moises menemui Adela yang ternyata masih mampu bertahan. Karena bagaimana tidak, kewes asal Meksiko ini punya lambung onta yang bisa menampung sekompan air. Lalu dengan tenaga yang tersisa, Moises membawa Adela menuju negeri Hollywood, berharap mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? Don't wanna sleep in. Film berjudul Desierto ini adalah satu dari sekian banyak film yang menceritakan tentang ngerinya daerah perbatasan Amerika Meksiko. Namun jika melihat kelakuan Sam si pemburu, ia memang sudah biasa memburu para imigran gelap, bahkan selalu bekerja sama dengan polisi perbatasan. Sementara rasa sepi dan tidak adanya tujuan hidup menjadikan Sam sosok psikopat yang berdarah dingin. Bayangin aja guys, ketika psikopat penghuni gunung, hutan, bahkan kebun jagung menghabisi beberapa orang saja, Sam si pemburu gelomah menghabisi 13 orang dalam satu episode. Makanya ia pantas mendapatkan penderitaan dulu sebelum pindah alam. Cie yang bisa tidurnya. Ditambah lagi Moises dan Adela berhasil mencapai kota dengan selamat. Dan menurut info dari gosip mama yang suka gelantungan di warung, Moises katanya menikah dengan Adela dan menjalani hidup penuh bahagia dengan menjadi tukang cilor di kawasan Wall Street. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.